Halo teman-teman, kita bikin cerita sesingkat-singkatnya ya teman-teman. Nah, ini adalah weekend saya ya teman-teman. Ini hari Sabtu, weekend saya libur di kantor. Jadi saya bisa mengajar full seperti ini ya teman-teman. Ini adalah sekolah Arab atau yang Madrasah Fathul Arifin ya teman-teman. Jadi ini adalah akhir daripada ujian. Kita mengadakan ujian lisan dan ujian praktek ya teman-teman sebagai penutupan daripada ujian sebelum-sebelumnya. Nah, ini saya minta kepada teman-teman, kepada anak-anak ini untuk maju dua-dua ya teman-teman. Nah, saya menerapkan salah satu cara yang guru-guru dulu pernah terapkan. Ujian lisan seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung maju dua-dua, langsung suruh setoran kedua-duanya. Nah, memang sih cara ini tidak cukup efektif, tapi karena waktunya sangat singkat, jadi saya efisiensikan. Akhirnya saya menggunakan metode seperti ini. Ya memang sih kita nggak bisa langsung menerima keduanya, tapi kita tahu kalau salah satu di antara mereka tuh pasti ada salah. Ketimbang memakan waktu terlalu banyak, jadi ya efisiensi lah pokoknya. Gunakan cara yang terbaik. Nah, ini yang lagi maju ini adalah David dengan Haikal ya teman-teman. Ini kita tanyai sekilas tentang pelajaran fikih, kemudian pelajaran yang lainnya pokoknya teman-teman, untuk mengingat atau mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang kemarin-kemarin. Karena kalau saya ujian tulisan tuh kurang meyakinkan juga orang-orang yang bisa menyontek ya. Jadi kalau pertanyaan lisan seperti ini pure murni dari apa yang ada dalam pikiran mereka gitu teman-teman. Pertanyaan juga nggak mudah, nggak sulit-sulit banget ya, yang dasar-dasar lah teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya ada Avandi dengan Wendy teman-teman. Pertanyaannya sama dengan orang-orang sebelumnya, kita putar-putar aja di situ teman-teman. Kayak sebangsa rukun iman, rukun Islam itu kita suruh nyebutkan lagi. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang nih kemarin sudah hafal rukun iman, rukun Islam, disepelekan, akhirnya tidak diulang-ulang kembali pelajarannya dan berujung lupa deh. Padahal seperti rukun iman, rukun Islam itu wajib kita ingat, kita hafal ya teman-teman. Jangan pula kita yang sudah dewasa, kita yang sudah berumur malah nggak tahu sama sekali rukun iman, rukun Islam, kemudian rukun wudhu. Bahkan saya tanya juga apa saja yang membatalkan wudhu. Nah, baru kali ini saya tahu nih teman-teman, ternyata yang membatalkan wudhu nih saya tanya. Baru kali ini saya tahu ada yang membatalkan wudhu itu seperti makan, minum, itu membatalkan wudhu katanya. Akhirnya saya jelaskan yang membatalkan wudhu itu tidak termasuk kepada hal makan dan minum. Yang membatalkan wudhu itu ya salah satunya adalah kencing, kentut, buang hajat pula, buang hajat ya teman-teman. Kemudian bersentuhan yang bukan mahram, itu yang membatalkan wudhu. Kemudian membatalkan puasa apa saja. Ada pula kayak membatalkan puasa apa nih? Yang membatalkan wudhu, makan minum kan enggak. Terus ada bilang lagi memegang kotoran. Kalau kotoran sendiri iyalah memegang kotoran, maksudnya lagi cebok, lagi istinja ya teman-teman, itu yang membatalkan wudhu. Tapi kalau memegang kotoran yang sudah kotoran ayam, kotoran tai cicak, itu tidak membatalkan wudhu ya teman-teman. Nah, ini ada aneh-aneh teman-teman. Dia nggak tahu lagi di kamera atau apa gimana nih teman-teman. Pandi. Ini selanjutnya ada Ading dan Falik ya teman-teman. Semuanya kita tanyai satu persatu, pokoknya harus bisa. Itu pun pertanyaan sangat mudah, masih aja nggak bisa teman-teman. Ada pokoknya yang nggak bisa. Memanglah anak-anak zaman sekarang nih sama dengan gurunya seperti saya. Jadi guru nih seru ya teman-teman, asal bisa menikmatin segala situasinya teman-teman. Jangan pula kalau murid ribut kita bawa perasaan, akhirnya marah-marah terus. Jadi kalau murid ribut, murid nggak menghargai kita harus cari cara supaya anak-anak ini bisa fokus kembali kepada kita ya teman-teman. Memang sulit untuk mencari cara tersebut, tapi kadang-kadang ya sekali dua kali boleh lah untuk marah, supaya kita tidak terlalu disepelekan teman-teman ya. Namun jangan terlalu sering untuk marah dan
diri kita memiliki emosi yang cukup tinggi. Kenapa? Ya takutnya anak-anak ini jadi takut dengan kita dan takut dan nggak mau dengan kita lagi gitu. Susah untuk menerima pelajaran dari kita. Ya sudahlah, kita cukup senangkan hati mereka senang dengan kita juga senang dengan mereka, saling menghargai teman-teman ya. Bagaimana caranya? Ini orang-orang ini nampak bermain-main, it's okay bagi saya, yang penting tidak ribut, tidak mengganggu orang yang lagi ujian di depan. Saya nggak masalah kalau seperti ini karena lagi ujian ya teman-teman, ujian lisan, jadi saya nggak fokus dengan yang lain, saya fokus kedua orang ini saja. Itu pun sudah terbelit-belit otak saya memfokuskan yang kiri dan yang kanan nih. Nah, ini gantian cewek pula. Ini Nisa dan Aulia. Sama gitu, pertanyaan ini kurang lebih lah teman-teman. Gak ada bedanya. Ini di lokal baru ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang menjadi guru, kita ini gak bisa untuk memaksakan murid menjadi pintar, tapi kita bisa mengusahakan murid itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya murid tersebut dikaruniai ilmu pengetahuan, diberikan akhlak yang mulia ya teman-teman. Dan juga sisanya kita tinggal menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, menyampaikan ilmu pengetahuan yang mana ilmu tersebut kelak bisa bermanfaat untuk dirinya ya teman-teman. Kita nggak bisa memaksa murid tersebut pintar, karena yang memberikan kepintaran, kecerdasan itu Allah teman-teman. Jadi kita cukup mengajarkan, lepas dari itu sudah lupakan. Kalau mereka ditakdirkan untuk pintar, ditakdirkan untuk cerdas, berarti dirimu itu hanyalah sebagai perantara Allah yang memberikan kepintaran, kecerdasan kepada mereka ya teman-teman. Jadi cukup nikmati saja sebagai guru, sampaikanlah sebagaimana yang disampaikan guru-gurumu sebelumnya. Oke? Dalam sebuah hadis dikatakan juga, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Menjadi guru itu sebuah profesi yang sangat mulia teman-teman. Kita mengajarkan, kita juga belajar. Pokoknya ilmu kita itu tidak pernah padam gitu. Beda kita kalau sudah bekerja di lain selain menjadi guru gitu teman-teman. Kayak bekerja menjadi, ini bukan menjelekkan, tapi kayak menjadi pekebun, petani, atau kerja kantoran, atau kerja yang fokus kepada hal gitu, yang tidak bisa mengembangkan diri kita gitu teman-teman. Pokoknya macam-macam lah. Kalau menjadi guru nih, kita mesti belajar baca buku, itu sudah pasti harus teman-teman ya. Jadi ilmu itu tetap berjalan, mengalir. Dan menjadi guru itu nikmat teman-teman kalau bisa merasakan. Waktu pertama saya menjadi guru memang agak canggung, agak grogi, ya, macam-macam lah perasaannya. Tapi setelah menjadi guru 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, rasanya seru pokoknya teman-teman. Nah, ini kita lanjut ke ujian praktek ya teman-teman. Saya di sini praktek sholat, karena sholat wajib hukumnya bagi setiap muslim ya teman-teman, muslim laki-laki, muslim perempuan juga. Sholat sudah saya ingatkan juga orang-orang nih. Nah, tadi sebelum menentukan siapa imam, makmum, siapa yang azan, saya minta kesediaan mereka sendiri teman-teman. Saya kasih waktu 1 menit, kalau nggak ada yang maju menjadi imam, yang maju menjadi tukang muazin atau iqamah, saya nggak mau menilai. Akhirnya mereka memutuskan sendiri. Itu ini teman-teman ya, praktek sholatnya. Nah, setelah teman-teman, karena baterai hampir sekarat, udah kita pindah posisi. Nah, ini ada kelakuan budak nih, kacau dah. Agak kena dah budak nih ya teman-teman. Tahu di mana kamera, dia belagak-lagak pula di situ. Nah, ini kita sambil mengoreksi PR yang pernah saya kasih kemarin, saya rekap nilainya semuanya teman-teman ya.
mau saya tambahkan di rapornya. Ini sebagai bentuk nilai tambahan. Karena kalau kita langsung ambil di ujian cuman kayak rasa ada yang kurang gitu teman-teman. Jadi saya tambah. Nah ini gantian cewek pula praktek sholat. Pokoknya saya perhatikan dari gerakannya, dari bacaannya, semuanya ya teman-teman. Cuman ya saya masih kurang fokus karena fokus saya masih ke ngoreksi. Tapi kalau sekedar mendengar bacaan is okay. Dan yang cewek-cewek ini lumayan atau mendingan atau lebih bagusan pokoknya ketimbang cowok-cowok tadi. Kalau yang cowok-cowok tadi aduh kacau banget teman-teman. Aduh, kayak bacaan doa di antara doa sujud, Rabbi firli wali walidayya dia baca teman-teman. Aturannya kan Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni hadini wafini wafani. Dia yang cowok-cowok tadi Rabbi firli wali walidayya. Saya ketawa lah tadi. Jadi akhirnya saya teruskan Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira gitu. Ada pula yang waktu lupa saya. Intinya ada kesalahan 2 kali dalam bacaannya teman-teman yang cowok tadi. Ini dari bacaan yang sudah pelan, bagus lah pokoknya. Dari gerakannya dan juga mereka seperti sholat di rumah sepertinya teman-teman. Fokus ke gerakannya, tidak main-main, tidak ngobrol, tidak cakap, tidak guyon lah. Ini yang gue suka ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir teman-teman, menjadi guru ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat mudah ya teman-teman. Jadi saya pun merasakan hal itu teman. Kenapa? Ya karena kalau kita mengajar, ilmu kita terus mengalir, ilmu kita terus diulang, dan ilmu yang kita ajarkan diamalkan oleh mereka, akhirnya mendapat pahala jariyah. Dan saya juga mendapatkan pahala dari apa yang mereka amalkan. Mereka mengamalkan ilmu tersebut, mereka ajarkan kepada orang lain, kepada murid-murid mereka lagi nantinya, maka menjadi amal jariah kepada saya terus menerus begitu teman-teman. Jadi oh my god, ini adalah suatu amal yang mulia jadi guru. Kayaknya saya bakalan menjadi guru selamanya ya teman-teman. Doakan teman-teman saya menjadi guru selamanya, guru yang baik. Dan guru yang baik ke hati, tampan, keren, dan cool ya. Waktu saya pertama kali menjadi guru, wah luar biasa teman-teman. Waktu itu kan karena sudah mendekati ulang tahun saya, nah baru kali itulah saya dirayain ulang tahun oleh murid-murid saya ini teman-teman. Sebelum-sebelumnya tidak pernah sama sekali, tapi waktu saya menjadi guru, wah mendapat surprise yang luar biasa. Dihadiahi kue ulang tahun itu luar biasa bagi saya teman-teman, karena sebelumnya saya orang kampung, nggak pernah dapat kue ulang tahun dan lain sebagainya. Sekarang menjadi guru di sini, saya mendapatkan hal itu. Jadi keren. Kalian harus rasain menjadi guru ya teman-teman. Di sini kalian dilatih kesabaran kalian karena melihat murid-murid ini kadang ribut, kadang melawan, banyaklah teman-teman. Ini kalian harus banyak bersabar dan nikmati semua jalannya, prosesnya. Dan juga waktu pertama saya menjadi guru, saya karena masih dangkal sekali ilmu, sampai sekarang masih dangkal juga ya teman-teman. Jadi saya belajar dulu sebelum mengajar. Sebelum datang ke sekolah, sediakan waktu beberapa jam untuk belajar murojaah, baru saya sampaikan. Nah ini sudah selesai semuanya, kita mau persiapan untuk pulang. Aduh, sampai jumpa di lain cerita berikutnya teman-teman. Bye bye.